Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan praktek coaching model Tirta menggunakan pendekatan langsung pada supervisi individual. Selamat menyaksikan. Pak, selamat siang. Selamat siang, Wila. Silakan duduk, Bu. Baik, terima kasih Pak. Gimana kabarnya, Wila, hari ini? Alhamdulillah aku sehat Pak. Bagaimana Bapak kabarnya? Iya, saya juga sehat. Kalau istri Bapak gimana? Karena kemarin aku lihat di media itu sakit ya Pak. Ya, memang kemarin istri saya sakit demam, namun saat ini sudah baik kok. Alhamdulillah. Kami doakan ya Pak, semoga sehat selalu keluarga Bapak. Iya, terima kasih, Bu Wila. Oh iya, ini saya diundang ke sini untuk apa ya Pak? Nah, jadi begini, Bu. Adapun tujuan diskusi kita kali ini untuk mengetahui serta mengembangkan profesionalitas guru, khususnya Ibu sebagai guru bahasa Indonesia. Wah, itu sangat baik sih Pak menurut saya untuk meningkatkan kinerja guru. Pak lagi utamanya saya sebagai guru bahasa Indonesia di sekolah ini. Iya, benar, Bu. Baik Pak. Baik, Bu Wila. Kira-kira dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri, ada nggak kira-kira materi yang agak sukar untuk diajarkan kepada siswa? Oh iya Pak, kebetulan sekali saya baru ngajar tadi kepada peserta didik itu materi teks anekdot, dan itu peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi yang saya sampaikan. Kira-kira itu kenapa ya Pak? Nah, tunggu dulu Mbak Dila. Yang mau saya tanyakan, dalam memulai pembelajaran teks anekdot itu, apakah materi yang disajikan bersifat konseptual, prosedural, atau metakognitif? Oh iya Pak, saya mengamati ya rancangan yang saya buat itu menggunakan konseptual, materi yang saya sajikan bersifat konseptual. Apakah itu sudah tepat Pak atau sebaiknya seperti apa ya? Ya, menurut saya itu sudah tepat. Namun, Ibu perlu menambahkan contoh-contoh teks anekdot sebelum memulai pelajaran itu sendiri, agar siswa nantinya semakin lebih paham saat Ibu menjelaskan teori tentang teks anekdot tersebut. Oh seperti itu ya Pak. Ya. Saya izin catat ya Pak. Ya, silakan Bu. Apakah dalam pembelajaran teks anekdot itu, Ibu mengaitkan dengan kehidupan para peserta didik? Setelah mengamati pembelajaran di ruang kelas, itu sepertinya saya kurang memberikan contoh-contoh itu, kurang mengaitkan kehidupan keseharian peserta didik dengan materi yang saya ajukan. Oh, seperti itu ya. Sebaiknya menurut saya, Ibu menyajikan dulu secara faktual tentang teks anekdot tersebut. Kemudian Ibu memberikan contoh-contoh di awal pembelajaran, sehingga dengan Ibu menyajikan contoh-contoh tersebut, para siswa lebih mudah mengerti pada saat Ibu mengajarkan tentang materi ataupun teori tentang teks anekdot tersebut. Oh iya, baik Pak. Mungkin faktual dulu, kemudian memberikan contoh sehingga siswa mudah memahami materi teks anekdot yang saya sampaikan. Ini Ibu Dila, saya lihat pada rancangan pembelajaran ini untuk materi teks anekdotnya, sistematikanya masih kurang sesuai ini, Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Iya, betul Pak. Jadi pada sistem teks anekdot itu ternyata saya melihat pada saat implementasi di kelas ada bagian yang kurang atau lupa saya masukkan Pak. Sehingga nantinya saya akan memperbaiki rencana pembelajaran tersebut. Kalau menurut saya, Bu, saran saya pada saat memulai pembelajaran itu, sebaiknya Ibu jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran itu seperti apa, dan capaian ataupun hasilnya dari pembelajaran itu seperti apa kepada siswa. Nah, dengan menyertakan contoh-contoh terlebih dahulu, untuk itu selain menyertakan contohnya, Ibu sampaikan juga materinya, jadi saling beriringan dia, sehingga para siswa dapat memahami lebih mudah tentang materi yang akan Ibu ajarkan tersebut. Oh baik Pak, sehingga materi yang nantinya saya sampaikan itu lebih terstruktur ya Pak? Iya, benar. Baik Pak. Rancangan pembelajaran yang Ibu buat, saya lihat untuk alokasi waktu yang dibutuhkan itu masih kurang sesuai. Apakah benar, Bu? Iya Pak, jadi pada komponen, pada identitas rencana pembelajaran yang saya susun itu saya cantumkan 4 pertemuan, tetapi pada implementasi pembelajaran di kelas itu hanya memuat 2 pertemuan saja Pak, sehingga alokasi yang saya masukkan itu kurang sesuai. Oh, begitu ya, Bu. Iya Pak. Ini ada satu hal lagi yang mau saya tanyakan terkait dengan kelengkapan instrumen. Bagaimana dengan kelengkapan instrumen evaluasi dalam pembelajaran teks anekdot yang diajarkan kepada siswa? Baik Pak, pada penyajian instrumen evaluasi itu saya memasukkan 3 hal, yaitu soal, kemudian kunci jawaban, dan pedoman perskoran. Tetapi ketiga hal tersebut itu ternyata ada kekurangan. Saya lupa memasukkan jawaban dari nomor 5 soal yang saya sampaikan kepada siswa. Seperti itu Pak, jadi ditemukan ketidaksesuaian. Untuk jadi masukan saja, sebaiknya Ibu menyajikan atau menyertakan kunci jawaban kepada siswa, karena kalau tidak, itu akan terjadi ketidakkonsistenan Ibu sebagai guru yang akan memberikan penilaian kepada siswa tersebut. Oh iya Pak, berarti ketidakkonsistenan saya itu sangat berpengaruh terhadap penilaian
Iya benar Bu. Oh ya, baik Pak, nanti kedepannya ketika saya membuat rencana pembelajaran saya akan mengamati dengan baik segala hal sebelum masuk pada implementasi pembelajaran di kelas Pak. Iya benar Bu. Terima kasih Pak, segala saran yang disampaikan itu sangat membantu saya dalam pengembangan profesional saya sebagai guru bahasa Indonesia. Iya sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian praktik dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.